Ketika seseorang dihampiri, didampingi oleh sosok kodam, baik sosok kodam yang menempati tempat-tempat tertentu, atau bahkan sosok kodam yang memang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur sebelumnya, maka orang-orang ini, maka diri teman-teman biasanya akan mengalami Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Karena pastinya tanpa dukungan dan support teman-teman, maka channel saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu menantikan dan menyaksikan setiap video yang telah saya upload. Dan pastinya juga saya berharap setiap video yang saya upload dapat memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman yang mungkin saja sedang mencari jati diri teman-teman, atau bahkan untuk teman-teman yang mungkin sedang mengembangkan kemampuan supranatural yang ada di dalam diri teman-teman. Di beberapa video yang telah saya upload, saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan seputar pengalaman supranatural yang sedang teman-teman alami. Namun, dalam beberapa hari ini juga saya sangat jarang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya terima, baik di setiap komentar video YouTube saya, baik di setiap Instagram DM dari teman-teman, bahkan di Facebook saya. Dikarenakan memang dalam beberapa hari ini saya memiliki aktivitas lain, sehingga saya sangat tidak fokus untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Namun teman-teman, untuk menebus semua hal itu, maka pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering saya terima dari teman-teman, baik pertanyaan yang saya terima dari YouTube, dari Instagram, ataupun dari Facebook saya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak teman-teman tanyakan kepada diri saya. Pastinya saya berharap dengan mendengarkan jawaban saya, teman-teman bisa sedikit memahami, teman-teman bisa sedikit mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan pengalaman supranatural yang teman-teman alami. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video ini, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena dukungan yang teman-teman berikan akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar pengalaman supranatural, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena pastinya setiap pertanyaan yang saya terima akan saya jawab langsung, atau akan saya jawab dalam fitur story YouTube saya, atau bahkan pertanyaan teman-teman akan saya jawab langsung dalam video seperti ini. Mengapa diri saya memiliki sosok kodam penjaga? Ya teman-teman, pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama yang paling sering saya terima dari teman-teman semua. Mungkin saja pertanyaan ini muncul dari diri teman-teman yang telah mengetahui sejatinya diri teman-teman telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Namun, teman-teman tidak mengetahui alasan mengapa sosok kodam tersebut datang menghampiri, bahkan mendampingi diri teman-teman. Sejatinya hal ini pernah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya, mengenai beberapa alasan sosok kodam bisa datang dan mendampingi seseorang. Mungkin saja teman-teman tidak menyaksikan video tersebut, mungkin saja teman-teman melewatkan video tersebut. Namun tidak usah khawatir, teman-teman tidak perlu repot-repot mencari video lama itu, karena saya akan menjawab secara singkat pada kesempatan kali ini. Sejatinya teman-teman, ada beberapa hal yang membuat seseorang dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Yang pertama adalah faktor tulang wangi.
Ya, orang-orang yang terlahir di dunia ini dan memiliki tulang wangi dalam tubuh mereka adalah orang-orang yang akan sangat mudah dihampiri, didatangi, bahkan didampingi oleh sosok kodam penjaga. Tulang wangi sendiri merupakan sebuah kiasan di mana seseorang ini seolah-olah memancarkan aura yang berbeda di antara orang-orang pada umumnya, sehingga aura-aura inilah yang menarik perhatian berbagai macam makhluk alam gaib untuk datang dan menghampiri diri orang tersebut. Namun apakah ada sisi negatifnya dari orang-orang yang memiliki tulang wangi dalam diri mereka? Ya, pastinya segala hal memiliki sisi positif dan sisi negatif, teman-teman. Jika positifnya, orang tersebut akan sangat mudah untuk didampingi oleh sosok kodam penjaga. Namun sisi negatifnya adalah orang tersebut bisa saja dihampiri oleh berbagai macam makhluk alam gaib yang membawa energi negatif untuk diri dia sendiri. Ya, selain tulang wangi, faktor keturunan juga, teman-teman, merupakan faktor yang bisa membuat seseorang dihampiri, didatangi oleh sosok kodam penjaga. Pastinya, ketika diri teman-teman memiliki garis keturunan yang telah dijaga oleh sosok kodam leluhur, dan jika teman-teman memiliki beberapa kemiripan dengan orang yang sebelumnya telah didampingi oleh sosok kodam leluhur, maka teman-teman akan menjadi kandidat yang sangat kuat untuk didampingi dan diwariskan berbagai macam kemampuan supranatural, bahkan sosok kodam leluhur. Yang terakhir adalah jodoh, teman-teman. Ya, layaknya manusia menemukan pasangannya, terkadang sosok kodam pun akan merasakan ikatan jodoh dengan manusia yang akan mereka dampingi. Istilah lain dari kata jodoh ini adalah istilah ketempelan. Ketika diri teman-teman mungkin saja sedang beraktivitas di suatu tempat yang sejatinya tempat tersebut memiliki penjaga, memiliki penunggu gaib. Dan dikarenakan ikatan jodoh, sosok gaib tersebut tertarik dengan diri teman-teman. Walaupun diri teman-teman tidak memiliki tulang wangi, sosok gaib ini bisa datang dan menghampiri diri teman-teman. Ya, tiga hal ini merupakan hal yang paling dasar yang membuat seseorang bisa didatangi dan dihampiri oleh berbagai macam sosok gaib atau bahkan sosok kodam penjaga. Apakah teman-teman termasuk dari salah satu hal yang telah saya sebutkan itu? Jika iya, dan teman-teman merasa jawaban saya memberikan sedikit penjelasan atas pertanyaan yang ada dalam diri teman-teman, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Apakah diri saya didampingi oleh sosok kodam penjaga? Ya, teman-teman, pertanyaan yang kedua ini merupakan pertanyaan yang paling banyak dan paling sering saya terima di setiap video yang saya upload. Berbalik dengan pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua ini mungkin muncul kepada diri teman-teman yang bingung, yang masih ragu, apakah sejatinya diri teman-teman memang dihampiri, didampingi oleh sosok kodam penjaga. Sejatinya jika teman-teman menyaksikan setiap video yang telah saya upload, seringkali saya mengatakan dalam video-video tersebut bahwa ketika seseorang memang didampingi oleh sosok kodam penjaga, maka orang tersebutlah yang pasti akan tahu terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Ketika diri teman-teman memang dihampiri, didatangi oleh sosok kodam penjaga, pastinya diri teman-temanlah yang pertama kali mengetahuinya. Karena pastinya ketika diri teman-teman dihampiri, didatangi, bahkan sampai didampingi oleh sosok kodam penjaga, maka diri teman-teman akan seringkali mengalami berbagai macam pengalaman supranatural. Baik teman-teman bisa melihat berbagai macam makhluk alam gaib, atau bahkan teman-teman bisa melihat sosok kodam itu sendiri, atau bahkan mungkin teman-teman akan bisa melakukan penerawangan, atau mungkin teman-teman akan sering melihat berbagai macam kilasan-kilasan, baik kejadian yang akan datang
atau kejadian yang sejatinya pernah terjadi di suatu tempat. Hal ini pastinya tergantung dengan kemampuan yang akan dibawa oleh sosok kodam penjaga. Dan biasanya teman-teman, ketika seseorang memang memiliki kodam penjaga, saat kodam tersebut datang pertama kali menghampiri orang tersebut, maka akan ada beberapa proses yang dialami oleh orang itu, baik dari sakit atau bahkan orang tersebut akan seringkali kedatangan berbagai macam benda-benda pusaka. Dari penjelasan yang telah saya sebutkan, apakah teman-teman pernah mengalami hal tersebut? Apakah teman-teman pernah mengalami berbagai macam pengalaman supranatural, atau bahkan mungkin teman-teman sering kali melihat berbagai macam sosok gaib yang sejatinya sering muncul baik di alam mimpi maupun di dunia nyata? Jika iya, maka kemungkinan besar memang diri teman-teman telah didampingi oleh sosok kodam penjaga. Bagaimana caranya diri kita bisa melihat sosok kodam yang mendampingi kita? Ya, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang paling sering saya terima juga di setiap video yang telah saya upload. Biasanya pertanyaan ini muncul kepada orang-orang atau bahkan diri teman-teman yang memang sejatinya telah didampingi oleh sosok kodam. Namun, orang tersebut atau diri teman-teman sangat sulit berinteraksi atau bahkan melihat sosok kodam tersebut. Biasanya teman-teman hanya bisa melihat bentuk sosok kodam dalam bayangan hitam atau bahkan bayangan putih. Dan terkadang ada beberapa orang juga yang hanya bisa berinteraksi melihat sosok kodam yang mendampingi diri mereka di alam mimpi. Sejatinya teman-teman, hal ini pun pernah saya bahas di beberapa video yang telah saya upload mengenai bagaimana caranya agar diri kita bisa berinteraksi dengan sosok kodam penjaga. Namun teman-teman tidak usah repot-repot mencari video-video lama tersebut, karena pastinya saya akan menjelaskan hal ini juga secara singkat pada video ini. Pertama-tama teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apakah sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman memerlukan beberapa ritual, memerlukan sesaji-sesaji khusus agar diri teman-teman bisa berinteraksi, bisa melihat sosok gaib, sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Karena ada beberapa sosok gaib yang menjaga dan mendampingi seseorang, memerlukan ritual-ritual tertentu, meminta sesaji-sesaji khusus agar orang yang mereka dampingi dapat berinteraksi, dapat melihat wujud dari sosok kodam. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana caranya agar diri teman-teman bisa mengetahui apakah memang diperlukan ritual-ritual tertentu atau bahkan sesaji-sesaji tertentu. Cara yang paling simpel, teman-teman bisa mencari orang yang memiliki bakat mediasi, yang memiliki bakat orang tersebut bisa dirasuki oleh sosok gaib. Teman-teman bisa meminta bantuan orang tersebut untuk dirasuki oleh sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Dan pastinya teman-teman bisa langsung menanyakan kepada sosok kodam yang telah merasuki orang tersebut, apakah teman-teman memerlukan ritual-ritual tertentu untuk berinteraksi, untuk melihat wujud dari sosok kodam. Yang kedua, teman-teman biasanya hanya perlu melakukan puasa putih dan mendalami teknik meditasi. Pastinya ketika teman-teman melakukan puasa putih, teman-teman harus benar-benar niat untuk membersihkan diri teman-teman. Dan setelah teman-teman telah terbiasa melakukan puasa putih, teman-teman juga harus mendalami teknik meditasi. Karena pastinya ketika teman-teman telah bisa mendalami teknik meditasi, teman-teman akan sangat mudah untuk bisa berinteraksi dengan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Itulah beberapa pertanyaan yang paling sering saya terima dari teman-teman. Pastinya saya berharap dengan jawaban yang saya berikan dalam video ini dapat memberikan sedikit jawaban, memberikan sedikit petunjuk
dari setiap pertanyaan pengalaman supranatural yang teman-teman alami. Dan seperti yang saya katakan di awal video, jika teman-teman memiliki pertanyaan supranatural, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab, baik dalam komen tersebut atau bahkan dalam fitur story YouTube saya, atau bahkan akan saya jawab dalam video seperti ini. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.